di sini saya akan menjelaskan filsafat keilmuan Islam di era klasik. Filsafat merujuk pada pemikiran dan metodologi yang digunakan para filsuf muslim untuk memahami dan menyelidiki realitas. Era klasik ini umumnya didefinisikan sebagai periode antara abad ke-8 sampai abad ke-13 Masehi, yang dimana peradaban Islam mengalami masa kejayaan intelektual dan ilmiah. Filsafat juga memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Para filsuf muslim memberikan kontribusi penting dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, fisika, kedokteran, dan filsafat. Pemikiran mereka diterjemahkan dan dipelajari oleh para cendekiawan di Eropa Barat dan membantu memicu Renaissance dan revolusi ilmiah. Di sini saya juga akan membahas tentang apa itu hubungan antara ilmu filsafat dan agama. Dalam pemikiran Ibnu Rashid, beliau meyakinkan bahwa antara filsafat dan agama merupakan hal yang saling berkaitan, yaitu filsafat sendiri berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran, demikian dengan agama, yaitu berusaha untuk mengungkapkan suatu kebenaran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan. Ada juga menurut pandangan Al-Kindi, yaitu Al-Kindi dengan nama lengkap Abu Yusuf Yakub ibn Ishaq, yaitu masa-masa ini adalah masa kejayaan Daulah Abbasiyah yang ditandai dengan perkembangan intelektual yang pesat, ditandai pula dengan berkembangnya paham rasional muta'azzilah. Al-Kindi membagi ilmu ke dalam dua kelompok, yaitu ilmu ilahi atau wahyu dan ilmu insani, yaitu ilmu rasional. Kebenaran ilmu ilahi bersifat mutlak, sementara kebenaran ilmu insani, pengetahuan bersifat relatif. Filsafat adalah ilmu insani. Ketika pada masa Al-Kindi hidup, sebagian orang mempertentangkan wahyu dan filsafat, bahkan mencela filsafat. Al-Kindi melakukan pembelaan dan menunjukkan keterpaduan agama dan filsafat dalam mencari kebenaran. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan tentang yang benar. Al-Quran, menurutnya, bahkan membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan kebenarannya. Di sini, Al-Kindi menunjukkan bahwa di dalam kebenaran Al-Quran membimbing dan membantu filsafat. Dengan demikian, misi Al-Quran dan misi filsafat sama-sama merentang kebenaran bagi manusia. Dengan pemahaman demikian, kebenaran yang dibawa Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dibawa filsafat, karena mempelajari filsafat dan berfilsafat tidak dilarang. Bahkan ilmu kalam atau teologi sendiri bagian dari filsafat. Sementara kaum muslimin diwajibkan mempelajari ilmu kalam dan teologi. Al-Kindi berpandangan bahwa bertemunya agama dan filsafat di dalam kebenaran dan kebaikan sekaligus merupakan tujuan dari kedua wilayah keilmuan ini. Agama yang menyejarahkan dalam hidup dan kehidupan manusia bersumber dari wahyu. Pemahaman terhadap wahyu membutuhkan akal. Filsafat juga mempergunakan akal. Bagi Al-Kindi, Al-Haq dan Al-Awwal ini adalah Tuhan. Filsafat dengan demikian membahas soal Tuhan. Sementara di dalam agama, Tuhan pula lah yang menjadi pokok dan asasnya. Pembahasan filsafat tentang Tuhan ini dibagi Al-Kindi merupakan Asy-Syaraf dan Al-Falsafah, yaitu filsafat paling agung. Lebih lanjutnya, Al-Kindi menyatakan bahwa orang yang menolak filsafat adalah orang yang menolak kebenaran. Orang seperti ini dapat dikelompokkan kepada kafir, karena orang seperti ini sesungguhnya telah jauh dari kebenaran meskipun ia menganggap dirinya paling benar. Pandangan ontologi Al-Farabi dan Ibnu Sina. Pandangan ontologi Al-Farabi bertumpu pada konsep al-mawjud al-awwal yang ia pahami sebagai sebab pertama bagi segala yang ada. Pemikiran ini sebenarnya kelanjutan dari pemikiran Aristoteles dan Neoplatonisme. Konsep ini tidak bertentangan dengan konsep tauhid dalam ajaran Islam. Ingat bahwa Al-Quran menyatakan,
huwa al-awwal wal akhiru wal jahiru wal batinu. Dalam argumentasi tentang bukti adanya Tuhan sebagai al-mawjud al-awwal, Al-Farabi mengemukakan dalil wajib al-wujud dan mungkin al-wujud. Menurutnya segala yang ada ini hanya dua kemungkinan dan tidak ada alternatif ketiga. Mungkin al-wujud tidak akan berubah menjadi wujud aktual tanpa adanya wujud yang menguatkan. Wujud yang menguatkan itu bukan dirinya, tapi wajib al-wujud. Walau demikian, mustahil terjadi daur dan tasalsul atau prosesus infinitum, karena rentetan sebab akibat akan berakhir pada wajib al-wujud. Bagi Al-Farabi, Tuhan, wajib al-wujud, adalah al-murni, ia esa adanya, yang menjadi objek berpikirnya hanya substansinya, hanya ia tidak membutuhkan sesuatu yang lain untuk memikirkan substansinya. Jadi Tuhan adalah akil dan maukul, atau akal substansinya yang berpikir dan substansi yang dipikirkan. Tuhan juga al-ilim atau alim dan maklum, ilmu substansi yang mengetahui dan substansinya yang diketahui. Imam Al-Ghazali 1400